Saya akan menikah besok, dan hari ini dia benar-benar membawa seorang wanita kembali. Besok adalah pernikahan antara aku dan Zhan Xingchen. Aku ingin memberinya 3 hadiah tak terlupakan dalam hidupku. 3 hadiah. Jadi ini semua hanya kesalahpahaman. Zihang ingin memberiku sebuah hadiah. 3 hadiah. Dia sudah merayu saya selama 3 tahun. Dia meninggalkan keluarga dan kerabatnya untuk menikahi saya. Tentu saja saya harus mengambil kesempatan ini untuk membuatnya benar-benar patuh. Yang pertama, Sebuah mikrofon. dan 100 jilid kitab kebajikan wanita. Saya ingin dia berlutut dan membaca kitab kebajikan wanita dengan keras. Membaca kitab kebajikan wanita. Yang kedua, sebuah pisau cukur. Saya ingin dia mencukur rambut kesayangannya yang paling berharga. Saya ingin dia menjadi jelek dan rendah. Saya ingin dia menjadi rendah diri di depan saya seumur hidup. Yang ketiga, beri dia kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan. Ini adalah perjanjian pengalihan villa di Bukit Tengah. Saya ingin dia memberikannya padamu. Sayang, kita berencana melawan Zhan Xingchen seperti ini. Bagaimana jika dia mundur dan menolak menikah saat itu juga? Tidak mungkin dia tidak akan menikah. Dia pikir 3 tahun lalu dialah yang menyelamatkannya. Dia sudah merendah dan merayu saya selama 3 tahun. Bahkan jika saya meminta nyawanya, dia akan dengan patuh memberikannya. Apa? Orang yang menyelamatkan saya 3 tahun lalu. Bukan Gu Jihang. 3 hadiah belaka ini tentu saja akan dia terima dengan penuh syukur. Gu Jihang, karena kamu sudah bersusah payah memberikan saya 3 hadiah, maka di pernikahan besok, saya juga akan mengembalikan 3 kejutan untukmu. Gu Jihang, kau sangat yakin tidak bisa hidup tanpamu? Kalau begitu, lebih baik aku memilih. Pekerja semen sembarangan daripada dirimu. Halo kakek, aku sedang memeriksa lokasi. Konstruksi. Aku tidak peduli di mana kau berada. Usiamu sudah 30 tahun ini. Keluarga Huo kita sudah satu garis selama 36 generasi. Dengan aset triliunan, kau mau memegangnya semua sendirian. Aku akan beri kau 3 hari. Jika kau tidak membawakan cucu menantu dalam 3 hari, aku akan mati di depanmu. Aku akan melompat dari gedung. Aku akan minum racun. Sepi orang di sekitarku pria. Dari mana aku bisa menemukanmu cucu menantu? Halo, kakek, halo? Terima kasih pemuda. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki jenjang, otot perut 8, dada bidang. Dan dia punya karakter baik. Dialah orangnya. Nona, siapa yang kau cari? Dia punya aura yang hebat. Sosoknya luar biasa. Dia pasti di sini untuk menemu. Sebenarnya gadis kecil itu yang aku selamatkan 3 tahun lalu. Kenapa dia mencariku? Dia tak sadarkan diri saat itu. Dia seharusnya tidak mengenaliku. Pria tampan, berapa tarifmu sehari? Apa? Kau ingin membeliku sehari? Sebutkan hargamu. Mau tidak menjual tubuhku? Aku tak perlu kau jual tubuhmu. Aku hanya perlu kau jadi tunanganku sehari besok. Tunangan sehari? Ya, tunangan sehari. Tanpa kerja fisik, tanpa jual diri. Sebutkan hargamu. Jika aku membantunya, maka dalam 3 hari dia bisa membantuku menghadapi kakek. Aku tidak mau uangmu, Shubo sama membantumu besok. Namun sebagai gantinya, dalam 3 hari, kau harus pulang bersamaku menghadapi keluarga yang mendesakku menikah. Bagaimana? Sepakat. Besok jam 12 siang, Taman Kekaisaran. Aku akan menunggumu. Sepakat. Gu Zihang,
Sampai jumpa di pernikahan besok. Kenapa pengantin wanita belum datang? Sudah hampir siang. Jadi menikah atau tidak? Aku sudah menelponnya, kenapa tidak dijawab? Apa dia tidak mau aku menikahi Xingchen? Nak, sudah jam berapa ini? Jika Zhan Xingchen tidak segera datang, pernikahan ini batal. Dia datang. Pengantin wanita sudah tiba. Lihat, kenapa pengantin wanita memakai hitam? Ya, memakai hitam di pernikahan sangat sial. Pernikahan adalah pesta sukacita. Pengantin wanita datang dengan hitam. Apakah dia punya kebencian mendalam pada keluarga Gu? Pembawa sial, hitam itu untuk pemakaman. Di hari yang begitu bahagia, kau datang dengan hitam. Kau mau mengutuk anakku sampai mati? Bibi, Anda salah paham. Saya memakai hitam untuk menonjolkan ketampanan putramu. Ia mesanggun pohon giok dan sangat berbakat. Perlukah kau menambah kejayaanku? Saya rasa Anda sengaja mencari gara-gara. Zhan Xingchen, kau memukulku, kau mencari kematian. Gu Zihang, ini juga pernikahan saya. Saya memakai hitam khusus untuk menonjolkanmu, untuk membuatmu yang paling memukau. Kau tak menghargai usahaku, tidak apa-apa. Tapi kau bahkan ikut ibumu menuduhku. Apa kau punya hati nurani? Kau masih berani membantah. Sudahlah, Nak. Pernikahan itu penting. Setelah kita menikah, kita akan punya waktu untuk memberinya pelajaran. Zhan Xingchen, dalam 3 tahun ini, kau telah berkontribusi uang dan tenaga untuk keluarga Guku. Kau bayar biaya medis ibuku, biaya sekolah dan hidup adik-adikku. Meskipun ini hal sepele, aku menyadarinya. Hari ini, aku juga telah menyiapkan 3 hadiah untukmu. Jika kau terima dan ikuti kata-kataku, aku akan membiarkanmu menikahiku seskam. Tentu. Kebetulan, aku juga menyiapkan 3 kejutan untukmu. Kejutanmu tak lebih dari uang dan emas. Meski norak, aku takkan membencinya. Mari kita lihat dulu hadiah yang kusiapkan untukmu. Yang pertama, 100 aturan etika wanita. Ku ingin kamu berlutut, ambil mikrofon, dan bacakan semua aturan etika wanita untukku. Lalu aku akan menikahimu. Aturan etika wanita. 100 aturan? Bahkan keluarga kerajaan tak membuat tuntutan setinggi ini saat menikahi. Ini... Cepat bacakan. Ini adalah yang pertama syarat untuk masuk keluarga Gu. Zhan Xingchen, aku tidak mempersulitmu. Justru karena kupikir kamu adalah istriku. Maka aku memberimu aturan ini. Kau sangat mencintaiku, kau bahkan tak akan menolak membacakan 100 aturan, kan? Mulai bacakan sekarang. Mungkin akan butuh 3-5 hari selesai. Yakin kamu mau aku bacakan sekarang? Tidak, kami sudah siapkan perjamuan. Kerabat dari kampung sudah datang jauh-jauh hanya untuk minum anggur pernikahanmu. Kita tidak bisa menunda pernikahan. Baiklah, kau bisa baca aturan di rumah nanti. Hal kedua, ini pisau cukur. Kuling Zadu mencukur kepalamu sampai botak sekarang. Ini... Apakah ini juga syarat masuk keluarga Gu? Ya. Suami istri adalah satu. Jika kamu cukur, aku juga cukur. Lagi pula, aku akan bacakan aturan untukmu, dan kamu cukur rambutmu bersamaku. Itu adil. Hei, jangan. Menjauh dariku. Mundur, mundur, mundur. Kenapa? Zihang, untukmu aku rela bacakan aturan dan cukur kepala. Kenapa kamu tidak bisa? Ya, kenapa hanya suruh Xingchen cukur? Kalau ada yang cukur, kalian harus bareng. Kalian sama dia. Mari sisihkan soal cukur rambut dulu. Kamu hanya perlu tanda tangani ini perjanjian transfer villa, lalu aku akan menikahimu. Ini adalah kontrak untuk mentransfer villa atas nama saya ke keluarga Gu. Apa kalian pikir saya harus menandatanganinya? Tentu saya tidak. Dinasti Qing sudah lama mati. Perempuan sudah lama bangkit. Ya, pernikahan ini benar-benar tak terhindarkan. Pernikahan ini, saya tidak akan melanjutkannya. Zhan Xingchen, apa yang kamu lakukan? Jika kamu merobek kontrak ini hari ini,
Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan menikahimu. Menikahimu? Aku lebih baik memilih sembarang pekerja semen di lokasi proyek daripada menikah dengan orang sepertimu yang penuh tipu muslihat. Dasar nakal kecil. Xingchen, jangan biarkan teman-teman oportunis itu menghasutmu dan jadi bingung, bahkan membatalkan pernikahan. Ibu, dia hanya menyombongkan diri, mencoba membuatku gugup. Selama 3 tahun terakhir ini, dia patuh padaku dalam segalanya, bahkan memutuskan hubungan dengan keluarganya demi aku. Kamu sangat mencintaiku, bagaimana mungkin kamu menyukai orang lain? Jangan terlalu percaya diri. Pria yang akan kunikahi sedang dalam perjalanan ke sini. Berhenti menyombongkan diri. Kamu hanyalah seorang pengganggu kecil yang tak bisa kusingkirkan. Selama 3 tahun terakhir, untuk menunjukkan kesetiaanmu padaku, kamu tidak melakukan kontak apapun dengan pria manapun. Bahkan saat kurir makanan menelepon, kau langsung menutupnya. Tepat sekali. Jangan lupa, kamu bahkan menyiapkan 3 kejutan untukku. Apakah kamu melakukan trik sulap dan memunculkan pria sebagai cadangan untuk mengejutkanku? Kamu menebak dengan benar. Aku benar-benar menemukan seorang pria sebagai cadangan. Oh, ini terhubung. Dengarkan. Halo? Sayang, aku akan tiba tepat pukul 12. Kejutan besar yang akan kamu berikan pada mantanmu, aku siap untuk itu. Baik, aku akan menunggumu. Tuan Muda Huo, wanita yang mengganggu Nona Zan ada di tenda sekarang. Menurut efek gaharu, dia seharusnya bangun saat kita tiba di hotel. Bagus. Bawa dia pergi. Baik. Kau ternyata menemukan cadangan. Tentu saja. Tidak, ini pasti palsu. Hanya falsu telepon. Kalau kau benar punya pria, kau tidak akan datang untuk menikahiku. Lakukan penjawaban 3 kuarter untukku juga. Ada 3 kejutan sungguhan. Membatalkan pernikahan hari ini adalah yang pertama. Sekarang saatnya untuk yang kedua. Seseorang datang. Kau memberiku kitab kebajikan wanita, dan aku akan mengembalikanmu surat utang. Ini adalah catatan 10.000 pembayaran yang kubuat untukmu selama 3 tahun. Totalnya adalah 5,432 yuan. Setiap sen yang kau habiskan dariku, harus kau bayar kembali padaku. Uang yang kau habiskan untukku selama hubungan dianggap sebagai hadiah sukarela. Ku tidak akan membayarmu kembali sepeser pun. Bukan sepeser pun. Saat ini, saat pernikahan dibatalkan, bahkan mas kawin dapat dipulihkan secara hukum oleh pihak pria. Aku ditipu olehmu selama hubungan dan menghabiskan jutaan untukmu. Kau harus bayar kembali setiap sen. Jika tidak... Jika tidak apa? Jika tidak, aku sudah punya tim pengacara untuk mengajukan kasus terhadapmu. Dengan jumlah sebesar ini, aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Zan Xingchen, apa kamu sudah gila? Apa sebenarnya maumu? Hari ini hari pernikahan kita. Kau melakukan ini di tempat pernikahan. Apa saja kau mencoba mempermalukanku? Dipermalukan? Kau menyuruhku membaca kode wanita, mencukur rambutku. Bukankah itu mempermalukanku? Bukankah kau seharusnya mencintaiku? Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan seberapa cintamu. Kenapa aku harus mencintaimu? Karena kau bajingan? Karena kau mendua? Atau karena kau mencoba mempermalukanku di pernikahan kita? Karena aku menyelamatkan nyawamu 3 tahun lalu. Jadi dia menyelamatkan hidupnya? Itu menjelaskannya. Tapi Zan Xingchen... Jika bukan karena putraku, kau sudah lama mati. Xingchen, keluargamu punya triliunan aset. Aku menyelamatkan nyawamu. Apa artinya beberapa juta untukku? Bahkan jika ku minta triliunanmu, kau harus memberikannya dengan senang hati. Keserakahan pria takkan pernah puas. Kau benar-benar akan menerimanya. Jika kau benar-benar penyelamatku, akan kuberikan dengan rela semua triliunan keluarga Zan. Tapi apa kau? Tentu saja aku. Orang pertama engkau lihat saat bangun adalah aku, kan? Selama kau di rumah sakit, akulah yang merawatmu, kan? Kau mau menyangkalnya. Itu karena kau aslinya seorang perawat di rumah sakit. Seorang perawat, tapi aku yang menyelamatkanmu. Kau bilang begitu. Apa kau punya bukti? Siapa yang bisa bersaksi untukmu? Dokterku waktu itu Dr. Tang. Dr. Tang pasti bisa bersaksi untukku. Tapi dia direktur rumah sakit Liu Yijujia. Menurutmu dia akan bersaksi untukmu semudah itu? Begitukah? Kalau begitu, tolong undang dokter, tolong Dr. Tang ke sini. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Dia jauh di Liu Yi. Bagaimana dia bisa bersaksi? Mari sambut Dr. Tang. Saya di sini.
Dr. Tang. Dr. Tang, 3 tahun lalu, saya koma akibat kecelakaan mobil. Apakah dia yang menyelamatkanku? Kau bohong. Kau Dr. Uged. Bagaimana kau bisa ingat anggota keluarga pasien 3 tahun lalu? Pasti kau sudah disuap wanita ini. Aku ingat karena dulu pria muda itu yang membawa Nona Zan ke RS bertengkar denganku gara-gara ranjang rumah sakit. Dan sekarang aku bawa bukti lebih kuat. Beragin itu berpura-pura. Sudah 3 tahun. Buktimu yang ada. Ini bukti bayar dari dulu. Stempel RS Jujf. Asli dan terpercaya. Bukti bayar? Kau benar-benar bawa bukti bayarnya? Benar kan? Dan nama di bukti ini bukan namamu. Gu Zihang, sampai kapan kau akan berpura-pura jadi penyelamatku? Memangnya kenapa kalau aku pura-pura? Meski aku tak menyelamatkanmu, memang benar kau mengejarku 3 tahun. Zhan Xingchen, hanya karena aku tak menyelamatkanmu, kau tak mau menikah denganku? Xingchen, gadis tak boleh pelin-pelan. Kita seharusnya menikah hari ini. Apa bedanya dia menyelamatkanmu atau tidak? Asal kau dan Zihang hidup rukun bersama, itu sudah cukup. Ibu, jangan paksa dia. Biarkan saja dia keras kepala. Aku tak akan menikah hari ini. Kugamin dia akan menangis setengah tahun. Zhan Xingchen, ingat kata-kataku. Jika kau tak menikahiku hari ini, aku masih punya Yueyan. Dia 100 kali lebih simpel darimu, 100 kali lebih cantik. Dia mencintaiku, memujaku, menganggapku satu-satunya. Bagaimana denganmu? Pria di telepon tadi, apa dia benar-benar ada? Tentu saja ada. Oh, lonceng jam 12 akan berbunyi. Di mana dia? Apa dia tersesat? Dia di sini. Xingchen. Cie. Tenda? Ini memang tenda. Para pekerja semen ini benar-benar membawa tenda ke sini. Ada apa? Apa ada gempa? Bukan, dia tidak benar. Rasanya kita terangkat. Sayang, aku datang tepat waktu dengan kejutan. Lihat itu, saat ini, pekerja semen ini dipromosikan. Dan kamu terdepak. Kamu penuh debu semen. Jangan bilang kamu baru saja datang dari lokasi konstruksi. Terus kenapa kalau iya? Sudah, ku bilang, aku lebih baik menikahi pekerja semen daripada menikahimu. Zhan Xingchen, kau hanya layak untuk seorang pekerja semen rendahan. Dan setelah kutinggalkan kau, ada Yueyan. Lebih cantik, lebih sederhana, dan dia mencintaiku lebih darimu. Berbanding dengannya, kau tak seharga sehelai rambutnya. Aku tak perlu membandingkan diriku. Karena kau begitu yakin Yueyanmu luar biasa, kalau begitu lihatlah kejutan ketiga yang kusiapkan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jika Gu Zihang tahu tentangku, habislah aku. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cepat pikirkan cara sekarang. Sebuah kejutan? Kau tahu aku akan menikahi Yueyan, jadi kau takut ya? Kejutan yang biasanya dia siapkan untukku, tak lebih dari uang tunai, emas, sangat vulgar. Tidak. Ini Doba, apa yang kuberikan padamu hari ini bukanlah emas maupun uang tunai. Kejutan hari ini pasti akan mengejutkan dan membuatmu senang. Tunggu. Zihang, wanita ini baru saja mempermalukanmu begitu parah. Jangan melunak. Jangan khawatir, Bu. Bahkan jika dia memindahkan gunung. Emas di sini hari ini, dia tidak akan membuatku memaafkannya dengan mudah. Benar begitu. Zhan Xingchen tidak mudah masuk keluargaku. Sekarang, bahkan jika kau membawa gunungan emas dan perak, kau tetap tak punya kesempatan. Satu-satunya menantu di hatiku adalah Yueyan. Tepat sekali. Yueyan lugu dan berkelakuan baik, tidak sepertimu, wanita picisan. Kau tak bisa dibandingkan. Yueyan lugu dan berkelakuan baik? Bagus. Kalau begitu, kubiarkan kau melihat betapa lugunya dan baik kelakuan Yueyanmu, betapa lugunya. Gu Zihang, sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Buka. Ya ampun, ternyata mereka sepasang kekasih. Pakaian mereka bahkan tidak sopan. Sungguh dunia yang bejat.
Siapa ini? Bukankah ini terlihat seperti yang kamu bicarakan itu, yang lugu dan berkelakuan baik dan setia padamu, Yueyan? Memang benar, Nona Li Yueyan? Bukan. Anda salah orang. Apakah saya salah orang? Gu Jihang, apakah saya salah orang? Bukankah ini kekasihmu, Li Yueyan? Diam. Sepertinya saya memang salah orang. Yueyan sangat lugu, mencintaimu setengah mati, hanya memilikimu di hatinya. Bagaimana mungkin dia berkemah dengan pria lain, berpakaian minim, memeluknya? Saya pasti salah orang. Ya, Anda memang salah orang. Ayo pergi. Ini semua salah paham. Berhenti. Kau bohong padaku. Kau bilang berkemah dengan teman-teman. Malah bersama pria ini, kau berselingkuh. Lepaskan dia. Lepaskan. Bagaimana bisa kau perlakukan Yueyan begini? Kau baru saja bilang dia baik dan polos. Kau cepat sekali berpaling darinya. Tak mengakuinya lagi. Apapun yang terjadi, kau harus biarkan dia menjelaskan. Jelaskan apa? Tenda itu, pria itu separuh berpakaian. Meskipun dia benar-benar berada di tenda yang sama dengan pria lain, lalu kenapa? Kau mencintainya. Kau harus terima semuanya tentang dia. Dia hanya mengkhianatimu selama 1 malam, dan kau tak tahan. Tapi kau mengkhianatiku selama 3 tahun penuh. Bagaimana wanita bisa sama dengan pria? Bagaimana bedanya? Kau pikir tai di luar enak dan tak biarkan orang lain mencicipinya? Bagaimana bisa kau berkata kasar begitu? Aku membela hakmu, Kak. Meskipun Gu Jihang memberi makan dan biaya, itu bukan alasan melarangmu berkencan dengan orang lain. Zan Xingchen, diam kau. Apakah aku salah? Kau bisa menikah sambil mempermainkan Yueyan. Kenapa Yueyan tak bisa mempermainkanmu sambil mencari cinta sejati? Zan Xingchen, aku muak denganmu. Jika kau terus mengoceh seperti katak, awas, aku akan kasar padamu. Apa yang akan kau lakukan padaku? Urus saja urusanmu sendiri. Hanya ketika pisau menimpa tubuhmu sendiri, kau akan tahu rasa sakitnya. Rasakan itu. Ya, rasakan itu. Si Gu bajingan dan si Li pelakor ini. Memang satu tipe. Xingchen, kau benar sudah meninggalkannya. Yueyan, jangan pergi dulu. Berhenti. Siapa bilang kau boleh pergi? Kemari. Kau menipu anakku dengan uang sebanyak ini. Daripada berkelakuan baik, kau malah keluyuran. Lepaskan aku. Hubunganku dengan putramu bukan urusanmu, nenek sihir. Li Yueyan. Baju desainer yang kau pakai, perhiasan yang kau punya, semuanya dibayar dengan uangku. Kapan aku menghabiskan uangmu? Uangmu, setiap sennya berasal dari Xingchen. Kalau dia memberikannya padaku, itu jadi milikku. Kupikir aku pernah ingin berdebat denganmu hanya demi sebuah villa. Sungguh aku sia-siakan ketulusanku pada anjing. Zan Xingchen, itu ucapan yang keterlaluan. Kau sudah melewati batas. Ketulusan yang kumiliki untuk seluruh keluargamu juga terbuang sia-sia pada sekumpulan anjing. Zan Xingchen. Jangan berani menyentuhnya. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Gu Jihang, kau benar-benar memukulku. Zan Xingchen, apa kau sudah gila memukulku? Kau juga mengkhianatiku. Memangnya kau tidak pantas mendapatkannya? Biar ku ingatkan kau lagi. Banyak orang menonton di sini. Ada kamera pengawas juga. Jika kau berani memukulku lagi. Benar sekali. Ku cuma akan menuntutmu. Ada begitu banyak orang di sini dan begitu banyak kamera pengawas. Jika aku tidak menuntutmu sampai bangkrut. Menuntutku? Aku akan menuntutmu lebih dulu atas penipuan. Apa yang aku tipu darimu? Kau bahkan tidak punya sepeser pun lebih bersih dari wajahku. Menipumu? Zan Xingchen menghabiskan total 5 juta untukku. 5 juta. 4 juta darinya kuhabiskan untukmu. Aku mencatat semuanya. Kau tidak akan membayarku. Jadi kenapa Yueyan harus membayarmu? Benar, kenapa aku harus membayarmu? Aku tidak akan membayarmu sepeser pun. Tutup mulutmu. Li Yueyan tunggu panggilan pengadilan. Panggilan jutaan yuan. Cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Jihang, maaf aku salah. Aku hanya bercanda denganmu. Kamu tidak menganggapnya serius kan? Pelayan, seret dia keluar dari sini. Aku benar-benar hanya bercanda. Zihang. Seret dia keluar. Gu Jihang, kamu bilang akan baik padaku seumur hidupku. Zihang, kamu... Gu Jihang, panggilan pengadilan akan segera di tanganmu. Di antara kita, ini adalah akhir. Xingchen, maafkan aku.
Maafkan aku sekali saja. Jangan sentuh aku. Ku hanya dibutakan sementara. Hanya kamu yang kucintai. Maafkan aku. Jangan sentuh dia. Kau, pekerja semen, berani memerintahku? Kau tidak bercermin sebelum keluar. Mimau yang kau lakukan, hormati Tuan Huo kami. Jangan bikin masalah. Dia Tuan Huo. Tuan Huo, sekarang ini bahkan tukang bata berlumpur bisa dipanggil Tuan. Punya malu sedikit. Jangan permalukan dirimu. Anda yang mempermalukan diri sendiri. Masih mau membelanya, aku sudah mengusir Li Yueyan, saatnya untuk tenang. Ya, Xingchen wanita harus murah hati, Anda sangat picik. Masih mau masuk keluargaku? Siapa yang mau masuk rumahmu? Ku bilang kita tidak menikah hari ini. Zan Xingchen, kecemburuan ada batasnya. Lihat, begitu banyak kerabat dan teman menunggu untuk minum bersulang. Saatnya akhiri sandiwara ini. Gu Zihang, satu-satunya alasan aku di sini hanya untuk memberitahumu. Aku tidak akan menikah. Aku tidak jadi menikah. Tidak, Zan Xingchen. Kau putus hubungan dengan keluarga demi aku. Untuk pernikahan hari ini, kau telah bersiap lebih dari setengah tahun. Bagaimana bisa tidak berakhir? Berhenti bicara omong kosong, dengannya buang saja dia. Aku mengerti. Yueyan hanyalah alasan. Kau melakukannya demi dia. Kau takkan menikahiku demi pekerja semen ini. Benar, aku lebih memilih pekerja semen daripadamu. Apa ini sudah cukup jelas? Kekayaan kami triliunan. Kau seorang putri. Bagaimana bisa memilih satu? Bagaimana dengan pekerja semen yang berkeringat? Ayo cium baik-baik. Bisakah kau tahan bau badanmu? Tidak ada bau busuk. Dia seorang pekerja semen. Gu Zihang, bagaimana denganmu? Apa kau lupa tanpaku? Kau hanya perawat di RS. Aku perawat di rumah sakit terna, perlu kau tahu. Dia hanya tukang batu di proyek. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi aku? Setiap orang dapat uang dari usahanya. Bekerja di rumah sakit tak lebih mulia daripada bekerja di proyek. Kau tak berhak bicara di sini. Udara di pernikahan saya telah tercemar oleh orang rendahan sepertimu. Gu Zihang, jangan meremehkan orang. Dulu kau hanya pekerja sementara. Jadi kalau begitu, kau lebih parah darinya. Aku lebih parah darinya. Xingchen, aku sekarang pemilik rumah sakit bedah plastik. Kenapa aku harus membandingkan diri dengan orang rendahan seperti itu? Rumah sakit bedah plastik yang saya investasikan. Tanpa saya, siapa tahu kau akan mengemis makanan sekarang. Itulah mengapa kita pasangan yang sempurna. Kau modalin, aku jalankan bisnisnya. Lihat, papaku kini orang terpandang. Apa yang buruk? Yang menjual tenaganya punya untuk dibandingkan denganku. Aku lelah bicara denganmu. Bayar kembali uangku. Hari ini kita seharusnya menikah. Berhenti bicara soal uang terus-menerus ya. Hanya beberapa juta. Kau tak kekurangan uang segini. Kekurangan atau tidak itu urusanku. Setiap sen hasil tipuanmu dariku harus dibayar kembali. Zan Xingchen, rekonspingkat hari ini. Banyak kerabat dan teman di sini. Apa kau benar-benar harus bikin ulah dan mempermalukan diri? Kau berpura-pura jadi penyelamatku, mempermainkan perasaanku dan menipu uangku. Justru kau yang tak punya malu. Dia berpura-pura jadi penyelamatmu. Ya, jika dia tidak berpura-pura jadi penyelamatku, bagaimana aku bisa menerima pengejarannya dan patuh padanya selama 3 tahun? Dulu kukira kau menyukainya karena otakmu rusak. Aku tak pernah mengira kau mengira dia menyelamatkanmu. Kau tak berhak bicara soal aku. Tukang batu bau, keluar dari sini. Kau penipu yang hidup dari perempuan. Jika engkau terus berteriak. Zan Xingchen, tukang batu bau ini. Masih bermimpi? Mau makin kau dokter UGD 3 tahun lalu? Iya, itu saya. Kau kenal Dokter Tang? Aku pernah bertemu dengannya 3 tahun lalu saat aku membawa seseorang ke rumah sakit. Kita bahkan sedikit. Dengan dokter UGD ini soal ranjang rumah sakit. Oh, benar. Itu kau. Pemuda inilah yang membawamu ke rumah sakit waktu itu. Apa? Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Hanya karena dia bilang begitu? Pasti mereka bersekongkol.
Diam. Dr. Tang, tolong lihat sekali lagi. Di dunia ini, banyak sekali orang yang mirip. Apa kau yakin tidak salah? Saya punya kesan mendalam pada pemuda ini. Saat saya datang hari ini, saya mengajukan untuk mendapatkan ini dari arsip rumah sakit. Penandatangan juga bermarga, Huo. Huo, Tuan Muda Huo. Siapa nama lengkapmu? Huo Yanzhou. Benar-benar kau? Orang yang menyelamatkanku dulu benar-benar kau? Benar-benar kau? Jika nih kamu mau ceritain tentang kecelakaan mobil 3 tahun lalu, maka ya, aku menyelamatkanmu. Aku membawamu ke rumah sakit, bahkan sempat berdebat dengan Dr. Tang gara-gara ranjang pasien. Dialah yang menyelamatkanmu. Para dokter, perawat, bahkan rekaman CCTV dari dulu sudah lama sekali. Tapi jika kau cek, pasti akan ketemu. Benar begitu? Aku tidak sadar saat itu, jadi aku tak mengenalimu. Tapi bagaimana denganmu? Kau tidak buta dan tidak hilang ingatanmu. Kenapa kau tak mengenaliku saat bertemu? Tentu saja aku mengenalimu. Kalau tidak, saat kau membuat permintaan absurd itu padaku di lokasi proyek, kenapa aku mau menyetujuinya? Lalu kenapa kau tak menyebutkan penyelamatan itu? 3 tahun sudah berlalu. Tidak perlu dibicarakan lagi. Yulus Silinda kuda membawamu ke dalam video ke rumah sakit, memberimu uang, dan menyewa perawat dari rumah sakit untuk menjagamu. Jadi dia perawat itu... Benar. Saat aku bangun, dia yang ada di sisiku. Dialah yang ada di sisiku. Dia berbohong padaku, bilang dialah yang menyelamatkanku. Beraninya dia memalsukanku untuk menipunya. Beraninya kau memukulku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Turunkan aku. Xing Chen. 3 tahun perasaan kau akan membuangnya begitu saja? Lepaskan putraku. Lepaskan putraku. Tuan Huo, Anda kejar Nona Zan dulu. Aku akan usir pria ini. Usir dia? Bagaimana bisa begitu? Dia belum mengembalikan uangnya. Kita tak bisa membiarkannya pergi. Zan Xingchen, kau izinkan seseorang menghinaku begini? Nona Zan, kau berjanji nikahi Gu Jihang untuk balas budi. Tapi akulah yang menyelamatkanmu dulu. Jika kau tak menikahiku, sulit untuk menyelesaikan ini. Apa kau serius? Maukah kau menikahiku? Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Saya akan menikahinya. Hei kau. Saya keberatan. Tuan Zan, Anda datang di saat yang tepat. Cepat hentikan Xingchen. Ibu, kenapa ibu di sini? Aku di sini untuk menghentikanmu agar tidak semakin mempermalukan diri. Aku tidak main-main. Kau dan kakek tidak pernah menerima Gu Jihang, jadi aku membatalkan pernikahan. Baiklah, kau tidak menikahi Gu Jihang. Tapi kau ingin menikahi kuli bangunan ini yang kerja kasar di proyek? Memangnya salah jadi pekerja konstruksi? Pekerja konstruksi menghasilkan uang dengan usaha sendiri. Dia tidak mencuri atau merampok. Dia punya karakter yang baik. Dan dialah yang menyelamatkan hidupku 3 tahun lalu. Cukup. Bibi Xiahua. Diam. Aku bicara dengan putriku. Sejak kapan jadi urusanmu untuk menyela sebagai orang luar? Urusan keluarga Zan bukan urusanmu, anak muda. Tuan Huo. Tidak apa-apa. Kalian semua mundur. Sekumpulan orang tidak beradab biadab. Jangan buat dia susah. Ibu, kali ini aku serius. Kau selalu serius. Dia berbeda dari Gu Jihang. Dia menyelamatkan hidupku 3 tahun lalu. Aku pasti sudah mati tanpanya. Kamu selalu begini, polos dan keras kepala. Bagaimana kamu tahu dia menyelamatkanmu dulu bukan karena statusmu atau untuk memeras uang darimu? Jika dia menyelamatkanku demi uang, Gu Jihang takkan pernah berhasil menyamar jadi penyelamatku. Ibu, justru karena ia berbuat baik tanpa pamrih, Gu Jihang bisa menipuku selama 3 tahun. Kamu kabur dari rumah demi Gu Jihang, memutuskan semua hubungan, hanya untuk menikah dengannya. Kamu bertekad menikahinya. Dan sekarang, demi sang penyelamat ini yang tiba-tiba muncul, kamu membatalkan pernikahan untuk menikahi orang lain? Xingchen, pernikahan bukanlah mainan anak. Ibu, Gu Jihang berbohong padaku, memanfaatkanku. Sekarang, aku membatalkan pernikahan
untuk menikahi orang yang benar-benar menyelamatkanku. Ibu seharusnya mendukungku. Dia menyelamatkanmu, dan kamu ingin membalasnya, Tapi kamu tidak perlu mengorbankan seluruh hidupmu untuk itu. Ibu, dia punya karakter baik, dia baik dan pekerja keras, tampan dan muda. Apalagi yang bisa kamu minta dari seorang menantu? Apa yang menarik darinya? Karakter dan rupa yang baik tak bisa mengisi perut. Ibu membawa paman dan tetua kemari untuk menghentikanku. Apakah ibu berusaha membuatku menikahi Gu Jihang saja? Bahkan Gu Jihang lebih baik daripada pekerja semen milikmu itu. Tuan Zan, Wanda bijaksana. Tuan Zan, pria ini bukan orang biasa. Kula Xingchen sudah berhubungan selama 3 tahun. Begitu dia muncul, dia menghancurkan segalanya. Anda harus waspada terhadapnya. Gu Jihang, kau pura-pura jadi Huo Yanzhou dan membohongiku selama 3 tahun. Sekarang masih berani cari muka di depan ibuku? Ku memang bohong padamu. Itu kesalahanku. Tapi cintaku padamu tulus. Mana tega melihatmu dibohongi orang ini. Sudah. Gu Jihang, aku tidak setuju Xingchen bersama pekerja semen ini. Aku pasti membalas kebaikanmu. Tapi aku juga tidak setuju dia menikahimu. Aku dan Xingchen sudah berhubungan 3 tahun. Dia cuma tertipu orang ini. Begitu sadar dia akan tahu tak bisa hidup tanpaku. Jangan menghayal. Aku tak akan izinkan putri keluarga Zan menikah sembarangan. Keluarga Zan sangat kaya. Berikan dana untukku, dengan keahlian bisnisku, aku bisa melampaui keluarga Huo yang terkaya dan jadi orang terkaya baru. Bicaralah setelah kau jadi orang terkaya. Ibu, bukankah ibu bilang aku boleh memilih suami sendiri? Jika kaya, itu nilai tambah. Jika tidak, asal kami cocok, ibu tetap dukung aku. Sekarang ibu ingkar janji. Xingchen, ibu mau membiarkanmu pilih suami sendiri. Tapi ibu khawatir dengan pilihanmu. Aku sudah dewasa. Mengapa ibu khawatir dengan suami pilihanku? Seluruh keluarga menentang Gu Jihang dulu, tapi kau keras kepala. Sekarang kita tahu dia orangnya bagaimana. Dan sekarang ada lagi si Huo itu. Apa kau akan sekali lagi mengkhianati semua kerabat demi dia? Huo Yanzhou berbeda. Apa bedanya? Dulu Gu Jihang hanya pekerja serabutan. Berapa banyak uang yang kau berikan padanya? Dia selingkuhimu, bermain dengan orang lain. Dan sekarang pria malang ini tidak beda dengan Gu Jihang dulu. Xingchen, sadarlah. Ibu... Bibi. Kurasa Bibi mungkin ada kesalahpahaman tentangku. Saya bisa mandiri dan bisa dukung Xingchen juga. Saya takkan seperti Gu Jihang memerasnya. Apa Bibi tahu lingkungan tempat putriku tumbuh? Pekerja konstruksi sepertimu bisa menopangnya. Ya, saya bisa dukung Xingchen. Cukup. Alasan Bibi tak berarti. Sudah kubilang putriku harus menikahi orang yang setara. Tak mau ia bantu pria miskin. Bibi, saya punya uang. Tak perlu Xingchen membantuku. Uangku semua untuk Xingchen. Tuan Huo, kita punya uang. Punya uang? Uang sedikit yang kau dapat dari kerja konstruksi tak cukup beli apa-apa. Bibi, katakan saja angkanya. Berapa aset pribadi yang saya butuh untuk menikahi putri Bibi? Beri saya target. Setidaknya 1 miliar. 1 miliar? 1 miliar? Ibu sengaja mempersulitnya. Tidak apa-apa. Itu tidak sulit. Apa kau dengar itu? Dia bilang tidak sulit. Kau tak perlu khawatir soal dia. Apa yang kau lakukan? Kau tahu arti 1 miliar? Tidak, aku tidak tahu. Tapi jangan khawatir, aku punya itu. Apa? Kau punya 1 miliar? Bahkan jika kau kerja di Project 500 tahun, kau masih takkan bisa dapat miliaran. Kau pamer tanpa takut ketawa. Tepat sekali. Jika kau tidak punya, mengapa kau pamer? Aku benar dan... Raka hanya benar 1 miliar. Tentu saja aku Tuan Huo punya. Ya, Tuan Huo punya. Hanya sekadar 1 miliar. Xingchen, lihatlah sendiri. Inilah yang rajin dan sederhana pekerja konstruksi yang kau puja. Pekerja konstruksi punya miliaran? Huo Yanzhou, itu tidak masalah apakah kau punya uang atau tidak. Aku hanya berharap kau tulus dan dapat dipercaya. Aku tidak berbohong padamu. Kalau begitu, mari kita cek dananya. Kau tak punya hak bicara di sini. Tentu, aku punya di kartu ada sih. Uangnya jadi banyak. Hanya 1 miliar. Kartu hitam. Kartu hitam bank terkemuka. Distribusi di seluruh dunia. Hanya 10 yang dikeluarkan mewakili status dan kekayaan tertinggi. Kartu hitam. Pengetahuanmu lumayan. Ini memang kartu Supreme Bank. Kartu hitam edisi terbatas. Apa kamu percaya? Pekerja bangunan bau ini ternyata mengeluarkan dari saku berdebu. Kartu hitam Supreme Bank simbol kekayaan dan status. Bagus percaya. Huo, kartu hitam Supreme Bank. Berani memalsukannya? Kamu tidak percaya, kamu lancang sekali. Huo Yanzhou, apakah kau tahu makna kartu hitam Supreme Bank?
Ya, saya tahu. Jika tahu, beraninya kau palsukan? Saya tidak memalsukannya. Ini asli. Masih pura-pura? Masih saja acting? Kau seharusnya ke Liu Yi jadi aktor. Aktingmu sudah cukup. Aku tahu, kau sudah menyiapkan semua ini untuk membantuku hari ini. Tapi tidak perlu. Kau tak perlu. Tak perlu sekuat. Tak apa jika kau tak punya uang. Aku tak akan merendahkanmu. Aku tidak akan memandang rendah dirimu. Xingchen, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Lagi pula Bibi ada di sini. Mengapa aku pakai barang palsu untuk menipumu? Kau masih berakting. Kau masih pura-pura. Xingchen, kemari. Huo jika ingin mempermalukan diri biarkan saja. Manajer Fu, tolong bawa mesin verifikasi ke aula perjamuan Sentry. Baik, Tuan Zan. Saya akan mengantarkannya dalam 3 menit. Saya kenal manajer yang mengurus aula perjamuan di hotel ini. Dalam 3 menit, mesin pos verifikasi akan segera tiba. Ini akan mengungkap tabiat aslimu. Mbak Bibi, jika benar ada 1 miliar di kartu ini, maka kau harus setuju membiarkan Xingchen dan aku bersama. Jika kau berbohong cukup sering, kau akan mulai percaya sendiri ya. Kita bicarakan jika itu benar. Kukira kau tulus dan baik, tapi siapa sangka kau begitu sombong. Aku tidak sombong. Aku benar-benar memilikinya. Nona Zan, Tuan Huo tidak akan berbohong padamu. Iya Nona Zan, kami semua percaya Tuan Huo. Tuan Huo benar-benar memilikinya. Tuan Huo tidak pernah memberi janji kosong atau membual. Diam kalian semua, apakah dia benar-benar kaya atau tidak? Bukan sesuatu yang bisa kalian pastikan dengan berbicara atau memalsukan bukti. Mesin pos verifikasi akan segera tiba. Waktunya mengungkap penipuan. 5, 4, 3, 2, 1. Mesalin verifikasi sudah di sini. Ini dia. Terantar. Bagus, bagus. Tuan Zan, mesin verifikasi yang Anda minta. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Silakan duluan. Untuk membuktikan mesin verifikasi ini asli, saya akan verifikasi kartu saya dulu. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Baiklah. Saldo di kartu ini 390 juta. 300 juta? Ya, 360 juta. Keluarga Zan benar-benar kaya. Kartu sembarangan saja memiliki ratusan juta tunai. Aku sangat menyesal. Demi si cantik Li Yueyan, aku menyinggung Zan Xingchen, gadis muda ini. Sekarang giliran kartu hitammu. Apakah kau yakin tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Silakan duluan. Aku sungguh punya. Tidak ada jawaban. Kartu hitam ini palsu. Pengguna VIP emas hitam yang terhormat, saldo di kartu ini 1 miliar. 1 miliar? 1 miliar. Sungguh ada 1 miliar. Bagaimana mungkin? 1 miliar. Kau pekerja konstruksi. Bagaimana bisa punya 1 miliar? Bagaimana bisa kau punya 1 miliar? Sudah aku bilang aku punya. Nona Zan, kali ini kau seharusnya percaya Tuan Huo, kan? Huo Yanzhou, mungkinkah kau anak haram dari seorang Taipan? Bagaimana mungkin aku anak haram? Keluarga Huo hanya punya 1 pewaris 8 generasi. Tidak mungkin ada anak haram. Pekerja semen, bagaimana mungkin dia punya miliaran? Gu Jihang, apa yang kau lakukan? Kau mau merampoknya terang-terangan? Terima kasih, Teh Bibi. Jadi sekarang bisakah kau setuju membiarkan Xingchen dan aku bersama? Tidak. Tuan Zan, lihat dia. Dia penuh debu semen. Apa dia terlihat seperti orang yang punya aset miliaran? Mesin verifikasi sudah mengonfirmasinya. Apalagi yang kau mau? Kartunya asli, tapi itu tak membuktikan miliknya. Bisa saja dicuri atau dirampok. Benar. Pasti begitu. Bu, kau tak bisa menyangkal ada Taipan yang low-key. Ada. Tapi pembawaannya tak terlihat seperti orang kaya. Bibi, kau bilang untuk menikahi Xingchen perlu aset 1 miliar. Aku punya miliaran. Kenapa kau masih belum mengizinkannya? Lalu kenapa jika kau punya miliaran? Ku bilang putriku dari keluarga Zan hanya bisa menikah dengan setara. Keluarga Zan adalah salah satu dari 8 keluarga besar Haiyan. Kau tak cukup baik untuknya. Keluarga Zan memang salah satu dari 8 keluarga besar. Tapi keluarga Huoku adalah kepala dari 8 keluarga besar, raja dari 4 konsorsium utama. Keluarga Huo? Kau gila. Kau pikir hanya karena margamu Huo, kau bisa berhubungan dengan keluarga Huo yang bergengsi,
pemimpin 8 keluarga besar dan 4 konsorsium utama? Tidak perlu koneksi. Aku cucu tertua keluarga Huo, Huo Yanzhou. Masih bicara omong kosong. Gue tidak kawan bertahan apa-apa lagi. Cucu tertua keluarga Huo akan tertutup lumpur tanpa sehelai pakaian yang layak? Tepat. Aku pakai sesukaku. Apa bukti sehelai pakaian? Itu tidak berarti apa-apa. Tapi dari yang kudengar, pewaris keluarga bergengsi bergaul di dunia bisnis, di klub, dan industri hiburan. Aku belum pernah dengar ada bergaul di lokasi konstruksi. Benarkah? Tepat sekali, tepat sekali. Xing Chen, kau yakin ingin menikah dengan orang seperti ini? Kepemilikan kartu hitam sulit dibedakan, tapi cucu tertua keluarga Huo bisa dicek mudah. Xing Chen, aku cucu tertua keluarga Huo. Aku tidak takut diperiksa. Berhenti bicara. Hari ini, hanya agar ibuku menghargaimu, kau berpura-pura jadi cucu tertua keluarga Huo. Apa yang kau lakukan tidak beda dari Gu Jihang, yang serakah uang dan berbohong menyelamatkanku. Kau membandingkanku dengannya? Berbohong di depan orang banyak justru lebih memalukan. Sayang sekali Xing Chen begitu percaya padamu. Kamu tidak lebih baik, jauhi putriku. Pak Zan, saya punya bukti. Saya bisa buktikan bahwa dia berbohong. Baiklah, mari kita lihat. Gu Jihang, apa yang sedang kau lakukan di sini? Apa urusannya denganmu? Xing Chen, pria ini jelas-jelas berbohong padamu. Mengapa kamu begitu membelanya? Itu karena kamu membohongiku demi uangku. Bukankah dia juga begitu? Kartu hitam di tangannya itu, kamu tahu betul itu bukan miliknya, kan? Dia bilang itu miliknya, jadi saya percaya padanya. Baiklah. Sejak pria malang ini datang, saya sudah suruh orang menyelidiki. Di ponsel saya punya bukti melawannya sekarang. Tolong lihat layar besar, semuanya. Huo Yanzhou, berani kau akui bahwa kau pekerja pengangkut semen itu? Apa yang perlu kusangkal? Saya sedang memeriksa di lokasi proyek cabang grup kami. Memeriksa? Hahaha. Xing Chen, Pak Zan, dengar ini semua. Pewaris keluarga Huo ini, cucu tertua keluarga Huo, mengenakan pakaian kerja, membawa beban semen seberat 200 kati. Kau sadar apa yang kau katakan? Apa kalian percaya? Saya percaya, meskipun saya memakai baju kerja membawa semen di lokasi proyek, saya tetap cucu tertua keluarga Huo. Baiklah, takkan menangis sampai lihat peti mati? Tolong lihat layar besar lagi. Ini adalah... Ngapain manjat tembok? Tentu saja mencuri barang. Berani kau bilang semua orang, ini tempat apa? Rumahku. Itu kediaman keluarga Huo. Dia manjat tembok untuk mencuri. Apa? Kau ke rumah keluarga Huo untuk mencuri? Itu rumahku. Kalau pulang kenapa tidak lewat pintu utama? Malah manjat tembok. Hari itu listrik di rumahku padam. Listriknya tidak memati menyala. Aku terpaksa memanjat tembok. Itu cuma omong kosong. Tepat sekali. Tidak ada selain bohong. Kau pikir semua orang bodoh. Benarkah begitu? Benar. Xing Chen, sudah begini jadinya. Apa kau tidak punya penilaian sama sekali? Sedikit pun tidak? Xing Chen, aku cucu tertua keluarga Huo. Mereka semua bisa jadi saksi. Tuan Muda Huo memang cucu tertua keluarga Huo. Itu benar. Xing Chen, kau tidak mungkin percaya apa yang dikatakan pekerja ini, kan? Mereka semua bersekongkol. Xing Chen, siapa temu kartu hitam boleh simpan. Tapi soal identitas, bagaimana mungkin aku mengklaim palsu? Kau tahu identitasmu bisa dengan mudah terbongkar, tapi kau tetap bersikeras mengatakan kau adalah cucu tertua keluarga Huo. Ya, kalau begitu aku akan panggil kakek. Dia bisa jadi saksi untukku. Siapa yang punya waktu untuk menonton pertunjukanmu sendiri? Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf segera. Minta maaf padaku. Tuan Zan, kau lihat. Orang ini mengandalkan fakta bahwa dia membawa banyak orang ke sini. Bertindak sewenang-wenang. Xing Chen, kalau kau jadi dengannya, habislah sudah. Xing Chen kemari padaku. Ibu, ada kesalahpahaman di sini. Dia bukan orang yang pamer atau munafik, bukan juga orang yang mencari imbalan. Alasan dia berbohong hanyalah karena percakapan mengarah ke sini. Xing Chen, bagaimana kau masih membelanya? Bapak Huo, di Huangcheng Garden Hotel, ada seorang petani dari lokasi proyek mengaku sebagai pewaris keluarga Huo. Menurutku ini masalah penting, dan aku harus melaporkannya padamu segera. Apa? Beraninya seseorang mengaku sebagai pewaris keluarga Huoku? Kebetulan aku sedang bertugas mengantar hadiah di Huangcheng Garden. Tunggu di sana. Aku akan segera ke sana. Aku ingin mengungkap bajingan licik ini sendiri. Bagus. Terima kasih sudah datang sendiri, Bapak Huo. Xing Chen punya mata jeli. Dia percaya padaku. Cukup. Sudah cukup. Aku hanya bicara dengan Bapak Huo lewat telepon. Bapak Huo bersedia datang ke sini langsung untuk mengungkapmu. Pengurus. Bagus sekali. Dari keluarga Huo ke sini.
Paling cepat setengah jam. Tidak sampai setengah jam. Pengurus Huo di hotel sekarang. Dia akan segera tiba. Paman Wang sudah di sini. Kakak kedua, pengurus Huo. Kok bisa dia di hotel? Itu benar sekali. Aku barusan telepon dengan pengurus Huo. Dia sendiri yang bilang, dia di hotel mengantar hadiah. Begitu selesai urusannya, dia akan segera datang memberi kesaksian. Oh, jadi begitu. Seseorang yang membuat pengurus Huo datang mengantar hadiah. Sepertinya, hotel ini telah menampung seorang tamu berkuasa dan berpengaruh. Seseorang yang membuat pengurus Huo mengantar hadiah. Pasti itu adalah seseorang yang melampaui imajinasi kita. Bagaimana aku tidak tahu? Orang penting datang ke Haiyan. Siapa yang begitu penting sampai keluarga Huo mengantar hadiah langsung? Jadwal tokoh besar. Mana mungkin kita tahu? Benar juga. Boleh saya tanya, Tuan, apa marga pengurus keluarga Huo itu? Siapa nama belakangnya? Tentu saja Huo. Tapi pengurus keluarga Huo tidak bermarga Huo. Namanya bermarga Wang. Mungkin nafsiri Anda keliru. Bocah, kau mencoba membuat orang percaya bahwa kau cucu tertua keluarga Huo. Bukan begitu. Segala sesuatu tentang keluarga Huo selalu harus kau bantah. Tapi apa yang kubilang adalah kebenaran. Pengurus keluarga Huo di Haiyan memang bermarga Wang, bukan Huo. Ini mudah dicek. Omong kosong. Saya cukup dikenal di Haiyan. Sudah lama kenal Pak Huo. Masa tidak tahu namanya? Dasar anak nakal. Kau mau mempertanyakan Pak Huo saat tiba? Ini bukan bertanya. Saya hanya bilang benar salahnya, Pak. Akan menjadi jelas jika Pak Huo sudah tiba. Waktu kamu tunggu Pak Huo, keluarga Huo segera tiba. Semua jaga sikap, jangan beri kesan buruk pada Pak Huo. Dan ini, orang-orang berantakan ini dan barang, singkirkan semuanya. Bersihkan, cepatlah, segera. Keponakanku sayang, Pak Huo akan segera tiba. Datang ke sini cepat. Dekat pekerja semen itu menurunkan status keluarga Zan. Xing Chen, turuti saja. Saya tak peduli latar belakangnya. Kau... Pak Huo sudah datang. Dia datang. Pak Huo sudah datang. Layak dari keluarga terkaya, pengurus keluarga Huo begitu berwibawa. Terima kasih banyak sudah datang sendiri Pak Huo. Saya pengurus keluarga Huo. Saya di sini untuk beri hadiah atas perintah ketua. Mengapa kamu mengantar hadiah sampai ke sini? Itu kepala pelayan Huo. Dia memang kepala pelayan keluarga Huo. Aku akan menyapa. Paman Wang. Minggir, kepala pelayan Huo adalah seseorang yang bisa kau dekati. Beraninya kau berbicara padanya seperti itu. Oke, pelayan Huo. Nama saya Gu Jihang. Dari industri estetika medis. Dan robotik sejauh saya berdiskon 5%. Diskon 50%. Beraninya kau menyentuh pewaris keluarga Huo. Kupikir kau sudah bosan hidup. Kepala pelayan Huo, apa maksudnya ini? Kepala pelayan Huo. Kau salah orang yang berpura-pura jadi pewaris keluarga Huo. Bukan dia. Tidak apa, bukan masalah. Jika kepala pelayan Huo memukulku berarti dia menghargaiku. Kepala pelayan Huo dia orang ini. Dia berpura-pura jadi pewaris keluarga Huo. Kepala pelayan Huo, dia hanya bercanda. Dia tidak bermaksud menyinggung keluarga Huo. Xing Chen, kapan ini akan berakhir? Kau masih membelanya. Jika kau tidak menekannya begitu keras, dia takkan pernah mengaku sebagai pewaris keluarga Huo. Benar sekali, aku pewaris keluarga Huo. Huo Yanzhou. Kau masih keras kepala. Tuan muda. Jadi kau di sini? Tuan muda. Ya, Pak Wang, mengapa Anda mengantar hadiah sampai ke sini? Ketua secara khusus mengirim saya untuk mengantarkan hadiah untukmu. Untukku? Tetapi melihat nona muda yang baik ini, yang membela Anda, saya mengerti sekarang hadiah ini semuanya untuk Anda melamar nona muda ini. Tapi saya tidak memberitahu Tuan Tua bahwa saya akan di sini hari ini. Anda ingin melamar nona muda ini, benarkah begitu? Begitulah keadaannya, saya lihat punya rencana seperti itu. Kalau begitu, benar hadiah Madam Hayeli ini semuanya disiapkan untuk Anda, hahaha. Pengurus Huo, apakah Anda membuat kesalahan Anda memanggilnya Tuan Muda? Pengurus Huo, lihatlah baik-baik Anda salah orang, bukan? Anda mau ditampar lagi, Tuan Muda, keluarga Huo saya, beraninya Anda mempertanyakannya. Dia benar-benar pewaris keluarga Huo. Tentu saja dia. Pemuda ini berlumuran debu semen. Bagaimana mungkin dia menjadi pewaris keluarga Huo? Jika dia pewaris keluarga Huo, bagaimana dia tidak tahu nama keluargamu? Omong kosong. Bagaimana mungkin Tuan Muda tidak tahu nama saya? Tidak mungkin. Semua orang bilang marga Anda Huo. Apa? Pak Stewart Huo, Anda adalah juru tulis keluarga Huo. Jadi bukankah marga Anda Huo? Saya hanya juru tulis keluarga Huo. Saya sudah bekerja untuk keluarga Huo selama puluhan tahun.
Apakah itu berarti saya bisa mengambil marga keluarga Huo? Jadi, Pak Steward, marga Anda Wang? Ya, Nona Muda. Marga saya Wang. Oh, benar, Nona Muda, hadiah-hadiah ini semua diarahkan langsung oleh Tuan untuk diberikan atas nama Tuan Muda. 1 set perhiasan zamrud. 1 set berlian merah muda 10 karat. 5 kg batangan emas. Sebuah kapal pesiar mewah. 2 tambang mineral langka. Total nilai melebihi 10 miliar yuan. 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. 10 miliar? Uang sebanyak ini? Nona Zan, hadiah-hadiah ini adalah dari ketua untuk menyampaikan selamat datang dari keluarga Huo untuk Anda. Sebagai tanda penghargaan kecil. Semua untuk saya? Tentu saja. Ketua secara pribadi menginstruksikan saya untuk mengantarkan hadiah ini langsung kepada Anda. Apakah ini bagian dari rencanamu? Awalnya tidak. Tapi Tuan Tua sepertinya lebih bijaksana dari yang saya kira. Ini semua niat baik para sesepuh. Anda harus menerimanya. Angkut semuanya. Setelah dikemas, kirimkan ke kediaman Nona Zan. Baik, Tuan. Keluarga Huo sangat murah hati. Mereka bahkan belum bertemu, dan mereka memberi hadiah senilai 10 miliar yuan. Bu, Huo Yanzhou memang cucu tertua keluarga Huo. Sekarang, Anda tidak bisa lagi menentang kita bersama, kan? Apakah aku menentang karena aku takut kau ditipu lagi? Hanya saja... Hanya apa? Bibi, menantu yang Bibi inginkan memiliki 1 miliar yuan, dan latar belakang serta statusnya cocok. Aku memenuhi semua syarat itu. Sekarang kamu tidak bisa menentang Xing Chen dan aku bersama, kan? Huo, Tuan Muda Huo, 3 tahun lalu, apakah benar kamu yang menyelamatkan putriku? Itu dia. 3 tahun lalu, Huo Yuanzhou yang menyelamatkanku, dan dia tidak meminta imbalan. Dia punya karakter sangat bagus. Tidak sebaik yang dia katakan. Hanya saja dalam situasi itu, siapapun itu pasti akan menyelamatkannya. Benar. Tepat sekali, tepat. Menyelamatkanmu bukan berarti apa-apa. Menjelaskan mobil 3 tahun lalu, jika aku melihatmu, aku juga akan menyelamatkanmu. Aku tak tahu jika kau kan menyelamatkanku. Tapi kau pasti serakah harta, kau pasti berselingkuh, kau pasti keterlaluan, menikmati hasil jerih payah orang. Kau pasti berencana jahat padaku, menipuku, dan memanipulasi perasaanku. Cukup. Zan Xing Chen, kita sudah cinta 3 tahun. Piskowi kalau berhenti berhitung. Kau berani memukulku? Xing Chen mendedikasikan 3 tahun padamu. Tapi kau malah berpikir untuk mengincarnya di mana-mana. Jika bukan karena Xing Chen menghentikanku, aku sudah memukulmu habis-habisan sejak lama. Mu pikir hanya karena kau dari keluarga Huo, kau bisa berbuat sesukamu? Apa aku bisa berbuat sesukaku? Coba provokasi aku sekali lagi. Atau hina Xing Chen sekali lagi. Coba saja. Enson Mantra Xing Chen, kenapa kau ikut campur? Boleh aku usir orang ini? Aku tak keberatan. Kalau bukan karena ingin mengambil kembali uangku, sudah kuusir dari dulu. Uang yang dia utang padamu, aku punya cara untuk mengembalikannya padamu. Tapi sekarang aku ingin dia enyah. Kalian ikat dia. Wow, jangan. Bagian untuk kacau leper. Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Apa? Apa yang kau lakukan? Lepaskan putraku. Bebaskan dia. Tolong antarkan dulu wanita ini. Wow, apa yang kau lakukan? Ini negara hukum. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan aku. Nak, tolong aku. Xing Chen, itu ibuku. Bagaimana bisa kau sekejam ini melihat ibuku diseret keluar? Kau bukan manusia? Kau buta. Apa urusannya dengan Xing Chen? Kami hanya meminta ibumu untuk keluar dulu. Abaikan dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Giping ganggumu seperti ini. Aku benar-benar tidak terima ini. Bawa pengeras suara. Tuan Muda Huo, apa pendapat Anda tentang ini? Ini rekaman kan? Ya. Saya Gu Zihang. Saya pembohong besar. Saya bajingan besar. Saya serakah uang. Saya rakus dan malas. Saya si imut kecil. Saya Gu Zihang. Saya pembohong besar. Saya bajingan besar. Saya serakah uang. Saya rakus dan malas.
Saya hidup dari wanita. Saya si imut kecil. Lumayan. Apa rencanamu dengan ini? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tentu saja untuk membuatmu terkenal di Haicheng. Agar semua orang tahu orang seperti apa dirimu. Syama beli. Kurang ajar. Kau pewaris keluarga Huo yang terhormat, tapi kau melakukan hal seperti ini. Kenapa takut untuk ekspos media? Aku sudah sangat taat hukum. Apa salahnya sedikit tak bermoral? Kalian tutup mulutnya. Bawa dia keluar. Baik, Tuan. Ayo. Berani-beraninya kau menantang pewaris keluarga Huo? Tuan muda, kau masih terlalu berhati lembut. Ku memperlakukan orang dengan baik. Xing Chen, menurutmu bagaimana? Menghadapi orang seperti yang tak punya batas moral, metode apapun tak berlebihan. Kau mengerti aku. Dia popa orang mata aku. Tuan muda Huo, halo. Tadi ada sedikit salah paham. Anda tidak akan ambil pusing, kan? Siapa Anda? Paman kedua. Keluarga Zan dan Huo mulai sekarang satu keluarga. Tentu saja aku tak keberatan. Benar. Kita akan satu keluarga mulai sekarang. Tuan muda Huo, jarang kita berkumpul hari ini. Bagaimana kalau menentukan pernikahanmu di hadapan para tetua keluarga Zan? Tentu saja aku tidak masalah. Tuan muda, ketua sungguh berpandangan jauh. Beliau memintaku mengantar hadiah pertunangan 10 miliar tepat waktu. Ini adalah hadiah pertunangan? Tidak. Mulutku, ini hanya sedikit ketulusan dari ketua untuk Nona Zan. Ini hanya sedikit ketulusan, di mana hadiah pertunangannya? Masih ada lagi. Hadiah pertunangan disiapkan terpisah. Keluarga Huo sungguh dermawan. Xing Chen, meskipun aku terlambat, di hari-hari mendatang, setiap hari aku akan sepenuh hati mencintai dan melindungimu. Maukah kau menukar dokumen? Ya, aku mau. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju pernikahan ini. Kakek, kenapa kakek di sini? Ayah. Sifat Tuan Huo bisa teruji. Dia tidak seperti Gu Jihang. Xing Chen kita bersamanya, ayah bisa tenang. Tenang? Bagaimana bisa saya tenang? Tuan tua, saya cucu sulung keluarga Huo Yanzhou. Saya tak peduli dari keluarga mana Anda. Sejujurnya cucu saya sudah bertunangan. Dia tidak akan menikah. Lupakan saja. Apa? Bertunangan? Kapan itu terjadi? Kenapa saya tidak tahu? Ya ayah, kapan Xing Chen bertunangan? Kakek, pertunangan ini rekaan kakek saja kan? Tujuan kakek adalah menghentikan Huo Yanzhou dan saya bersama. Di usia saya, mengapa saya berbuat dosa? Lalu kenapa kakek menentangnya? Ayah, sifat Tuan Huo dapat dipercaya. Dari segi latar belakang, Xing Chen yang sebenarnya menikahi lebih tinggi. Saya tak peduli status keluarga. Saya hanya peduli sifat. Sifat pemuda ini memang baik. Tapi puluhan tahun lalu, saya berjanji menikahkan untuk kawan lama. Keluarga Zan kami harus menepati janji. Rekan seperjuangan lama aku ingat sekarang. Bertahun-tahun lalu, aku pernah mendengar Anda menyebut pertunangan. Bu, pertunangan apa? Aku belum pernah dengar. Aku tidak peduli. Aku tidak tahu menahu soal itu. Jangan terburu-buru. Ayah, itu hanya pertunangan lisan dari puluhan tahun lalu. Seharusnya tidak berlaku, kan? Awalnya aku juga lupa soal ini. Tapi barusan, teman lama saya rekan seperjuangan puluhan tahun tiba-tiba muncul lagi. Meskipun anak-anak kita melewatkannya, Bigdi, dia punya satu cucu di sisinya. Dan aku punya cucu perempuan. Mereka pasangan sempurna. Jadi aku setuju dengannya. Ayah, kenapa tidak tanya Xing Chen soal ini? Tanya dia, lihat apa yang dia temukan. Aku ditipu Gu Jihang. Sebenarnya, yang kucari selama ini adalah Huo Yanzhou. Dialah orangnya. Itu tidak penting. Aku sudah setuju dengan rekan seperjuangan. Mereka sudah menyiapkan hadiah pertunangan. Biar ku cek waktunya. Sebentar lagi, mereka akan tiba. Walaupun hadiah tunangan tiba, kita bisa tolak saja. Kakek, kenapa aku harus menuruti pertunangan yang kau buat? Dulu, rekan seperjuangan dan aku adalah saudara seperjuangan yang bertempur bahu-membahu di Parit. Aku menyelamatkannya, dan dia juga menyelamatkanku. Dalam persahabatan hidup mati itu, maka janji ini pertunangan masa kecil dibuat.
Aku juga ingin melanjutkan persahabatan ini. Jika kau ingin melanjutkan persahabatan hidup mati ini, kau tidak bisa mengorbankanku. Ini pernikahan berkah. Bagaimana itu bisa disebut pengorbanan? Apakah aku memaksamu perjodohan? Memaksamu menikahi seseorang yang berwatak buruk? Itulah yang disebut pengorbanan. Tapi, aku bahkan belum pernah bertemu orang itu. Sebelum hari ini, aku bahkan tidak tahu orang seperti itu ada. Tidak ada perasaan di antara kita. Bagaimana aku bisa menyetujui pernikahan ini? Perasaan bisa dipupuk. Kau bisa akur dengannya. Kakek. Jangan asal mengaku hubungan. Aku bukan kakekmu. Baiklah, sesepuh. Xingchen dan aku akhirnya bersama. Saling honokuan. Kau baru saja bilang di usiamu, kau tidak sudi melakukan hal seperti memisahkan pasangan. Tolong restui Xingchen dan aku. Sesepuh, ini sudah zamannya. Apakah Anda masih menggunakan perjodohan untuk membatasi kebebasan generasi muda? Kakek, apakah kebahagiaanku tidak sepenting janji lisan yang kau buat puluhan tahun lalu? Jangan coba-coba. Aku bukan orang yang tidak tahu. Apakah kau benar punya perasaan pada pria itu? Aku tidak berbohong. Setidaknya kau punya hati nurani. Kau tidak mengarang cerita bohong untuk menipuku. Orang tua ini, dalam perjalanan ke sini, aku juga minta orang memeriksa. Nak, kapan kau mengenal pria ini? Kami bertemu 3 tahun lalu. Tepat sekali. Kita sudah kenal 3 tahun. Dia selamatkanku saat terluka parah. Kakek, dia berhati baik. Dia tidak munafik, tak menindas yang lemah. Dia pekerja keras dan cakap. Kakek, orang sebaik ini jarang ada. Jangan begitu. Kalian berdua bertemu 3 tahun lalu. Tapi beberapa tahun ini kalian berhubungan. Kalian berdua orang asing. Karena bisa mencoba dengan orang asing, lalu kenapa tidak penuhi janji kakek? Kakek. Ayah, meskipun Xingchen and Yang, Huo tidak kenal beberapa tahun ini. Tapi karakter Yang Huo dan latar belakang keluarga semuanya luar biasa. Jika Xingchen kita melewatkan pilihan bagus ini, itu rugi bagi Xingchen. Dan rugi bagi keluarga Zhan. Rekan seperjuangan lama saya pria dengan kesetiaan baja, pria hebat yang tangguh. Mungkinkah keturunannya lebih buruk dari dia? Ayah, soal gen tak ada yang bisa pasti. Lalu baik atau buruk, peluangnya 50-50. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Yang Huo punya karakter yang Xingchen uji selama 3 tahun. Tuan, percayalah, apapun yang rekan janjikan padamu, akan kuberi 10 kali lipatnya. Omong kosong. Kau pikir aku lakukan ini demi mahar? Tidak, Tuan Tua. Bukan itu maksud saya sama sekali. Tolong tenang. Hei Gangzi. Kemana kau kirim hadiah pertunangan? Aku sudah lama di sini dan sama sekali tak melihatmu. Saya Jin, pembantunya untuk mengirim beberapa hadiah. Agenda hadiah pertunangan sedang disiapkan. Hentikan omong kosong. Kau di mana? Kau di mana? Kalau kau tak segera datang, cucuku akan hilang. Tidak. Itu tak boleh terjadi. Kau harus bantu aku. Cucuku akan berusia 30 sebentar lagi dan dia masih lajang. Harus cucumu. Bagaimana aku bisa bantu? Cucuku cantik dan berbakti. Orang yang melamarnya mengantre sampai ke Prancis. Ada yang di sini sekarang, berkarakter baik dan latar belakang keluarga baik, pemuda kelas 1 sangat ingin menikahinya. Kalau kau tak segera datang, tak bisa kubantu. Tidak. Aku segera datang. Aku datang sekarang juga. Halo, nomor yang Anda tuju mati. Anak sialan ini bermain-main di lokasi proyek seharian. Bahkan tak memikirkan pernikahannya sendiri. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan jadi bujangan selamanya. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kakek, mungkin mereka hanya mengatakannya santai. Itu hanya sekadar isyarat. Hanya kamu yang menganggapnya serius. Orang tua itu, dia sangat bertekad. Dia memohon padaku untuk mengizinkannya menikahi cucuku. Bagaimana bisa hanya isyarat santai? Tetapi jika mereka benar-benar peduli pada kita, mereka seharusnya seperti kakek Huo Yanzhou, mengirim hadiah berharga sebelumnya melalui pengurus rumah tangga untuk menunjukkan ketulusan mereka. Xingchen melihatnya dengan jelas. Orang seperti itu belum muncul dan hadiah pertunangan juga belum tiba. Das mereka hanya mengelabui Anda dengan kata-kata manis. Tuan tua, ini tidak bisa dianggap serius. Generasi Ins. Kadang-kadang terlalu malu untuk menyuarakan pikiran. Untungnya, kita punya Tuan Muda Huo. Jika tidak, Xingchen akan tertunda. Mungkinkah? Aku benar-benar salah paham. Tentu saja. Anda sendiri mengatakan bahwa teman lamamu akan mengirim hadiah pertunangan lebih awal. Tapi tidak ada yang datang. Dan tidak ada hadiah yang tiba. Hanya keluarga Huo kami yang tulus. Kami benar-benar memperlakukan Xingchen dengan baik.
Dan aku sungguh tulus ingin menikahi Xingchen. Tuan tua, sudah jelas kalau Nona Zan dan Tuan Muda kita pasangan sempurna. Tolong jangan menghalangi mereka. Ayah, hadiah keluarga Huo sudah tiba. Tuan Huo Muda juga di sini. Tadi, Tuan Huo Muda juga yang membela Xingchen kita. Kamu tidak bisa hanya karena beberapa lelucon dari rekan lama itu membuat Xingchen dan Tuan Huo Muda putus. Tidak boleh begitu. Aku berjanji pada Gangzi. Aku menepati janjiku. Tuan tua, ada masalah. Kekasih Tuan Muda akan dibawa pergi. Oh, keluarga gadis itu mengingkari janji. Mereka sama sekali menolak Nona Zan menikah dengan Tuan Muda. Apa? Keluarga gadis itu tidak setuju. Si tua gua ini bermuka dua berkata satu hal di depanku dan hal lain di belakang. Tunggu saja. Aku segera ke sana. Baiklah, baiklah. Tuan Muda. Ayah sudah di sini. Kakek juga di sini. Beliau datang bersamaku. Hanya saja tadi dia tidak tahu kau di sini. Dia kira kau masih di lokasi proyek, jadi dia menunggumu. Di lobi hotel. Oh, begitu. Kakekku juga di sini. Dia akan segera ke sini. Meski kakek miliardermu datang, kakekku orangnya keras kepala. Dia mungkin tidak akan memberimu muka. Tidak apa-apa. Kakekku juga orang yang sangat keras kepala. Huo Yanzhou, maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu bahwa aku dijodohkan sejak kecil. Aku baru tahu sekarang juga. Jangan khawatir, aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Paman Wang, bagaimana kakek tahu aku di sini? Tuan Muda, kakek tidak tahu Anda di sini. Dia hanya mengatur agar aku ke sini untuk mengantar beberapa hadiah untuk Nona Zan. Aku merasa ada yang tidak beres di sini. Itu tidak benar. Kekasih Yanzhou, keluarga gadis itu tidak setuju. Bagaimana mungkin cucu Pak Tua gua menjadi kekasih Yanzhou? Tuan. Wang Fujing, dasar tua yang lucu. Kau salah memberikan hadiahnya. Siapa suruh memberikannya pada kekasih Tuan Muda? Hah? Maksudmu aku salah mengantar hadiah? Bukankah Anda ingin hadiah itu untuk Nona Zan? Oh tidak. Aku salah. Tuan Muda, Nona Zan, ini semua karena kecerobohanku. Kukira tuanku ingin aku mengantar hadiah pada Tuan Muda. Aku membuat kesalahan, diberikan pada orang yang salah. Apa maksudmu? Terkirim ke orang yang salah? Keluarga Huo yang terhormat pasti takkan mau mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan, bukan? Ini semua salah saya. Saya sungguh minta maaf. Esdere Huo, tunggu. Sedap Huo, maaf. Esdere Wang, apa benar mau ambil kembali? Barang-barang ini hanya 10 miliar saja. Meski salah alamat, saya akan siapkan mas kawin lebih berharga untuk Xingchen. Bagus. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, saya tak akan mundur. Ayah, seumur hidup memang keras kepala. Sudah tua tetap tak berubah. Bisakah ayah serahkan pada Xingchen kali ini? Baik. Terima kasih, kakek. Tak usah berterima kasih. Xingchen, kau boleh pilih. Tapi ada syarat. Teman lama saya hanya bercanda tak ada maksud lain. Kakek, apa kakek jadikan Huo Yanzhou peserta cadangan? Calon. Ayah Tuan Huo orang terkaya di Haiyan. Dia penerus keluarga Huo. Masa dijadikan calon saja? Calon. Apa itu merendahkan? Tidak. Kakek, ini tidak masalah. Tentu tidak. Tuan Muda, Tuan sudah pilih calon yang lebih cocok. Hati saya sudah terikat. Hanya Xingchen yang saya pilih. Daftar hadiah ini, tolong minta Paman Wang mengembalikan. Huo Yanzhou, terima kasih banyak hari ini karena telah datang menolongku. Aku sangat senang telah bertemu dengan orang yang menyelamatkanku 3 tahun lalu. Karena kehilanganmu 3 tahun lalu, mungkin takdirnya kita punya takdir tapi tak beruntung. Tentu saja tidak. Kita saling kehilangan 3 tahun lalu, tapi sekarang 3 tahun kemudian kita bertemu lagi. Ini menunjukkan takdir kita. Ini menunjukkan takdir kita ditakdirkan oleh surga. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Ya, Nona Zan. Tuan kami, ini semua karena Tuan Muda tidak pernah tertarik pada pernikahan. Jadi, dia mengatur ini tanpa izin. Jika Tuan tahu bahwa kalian berdua telah saling memilih, dia pasti tidak akan mempersulitmu. Pasti begini. Tak ada yang boleh ikut campur. Nak, sebaiknya kau pulang dan ikuti pengaturan orang tuamu. Kau tak punya takdir dengan cucuku. Tuan, pernikahan bukan masalah sepele. Seberapa penting sebuah janji, kau tak bisa mengabaikan kebahagiaan Xingchen. Ayah, Anda dan kawan lama itu tak berhubungan puluhan tahun. Kini dia tiba-tiba datang mengakui pernikahan ini. Jika cucunya benar-benar hebat, dia pasti sudah menikah dan punya anak. Ya, kakek. Cucunya pasti pendek dan jelek, berperilaku buruk. Kakek, maukah kau melihatku menikah dengan orang seperti itu? Tak perlu berkata apapun. Aku takkan pernah membiarkanmu bersama bocah ini.
Tuan, tidakkah kau memberiku kesempatan yang adil untuk bersaing? Tidak. Yanzo, dia tidak akan memberikannya. Yanzo, dia tidak akan memberikannya. Kami juga tidak menginginkannya. Kakekku di sini. Kakek. Dasar anak nakal. Aku memang ingin kau segera menikah, tapi aku tidak pernah mau kau merendah ke pihak perempuan begini. PTD keluarga Huo kami harus punya pendirian, harus punya integritas. Kakek. Xingchen benar-benar gadis yang baik. Batu kurus seperti ini, dia tampak seperti orang yang tidak beruntung. Tidak setuju. Meskipun saya setuju, aku tidak akan mengizinkannya. Kokok dalam lebih dari 20 tahun ini, kakakku dalam lebih dari 20 tahun ini. Jarang sekali aku menemukan gadis yang kusukai. Aku hanya ingin bersamanya. Dengarkan aku. Aku sudah menemukanmu pernikahan yang lebih baik. Kakek gadis itu dulu kala adalah rekan seperjuanganku di parit yang sama, seorang saudara yang baik. Kebetulan sekali. Hei, ini terdengar sangat familiar. Suaranya, kenapa terdengar begitu familiar? Bantu aku berdiri. Bagaimanapun pendek atau panjang hari kita, jangan menangis, karena aku akan tetap di sisimu. Suatu hari, saat kita tak bisa berjalan lagi, kita akan bersama di waktu dan ruang lain. Kita akan bersama lagi. Guo tua. Bertahun-tahun lalu, ku genggam tanganmu. Sejak saat itu, kita lewati badai bersama. Saat hujan, ku payungi dirimu. Saat bajuku robek, kau jahitkan untukku. Secepat kilat, tahun berlalu. Wajahku penuh liku hidup. Matamu penuh kerutan. Pandang matamu di hatiku. Genggam tanganmu selamanya. Kita berjanji hidup bersama. Tak cukup cinta kita. Setelah mati, kita harus dikubur di gunung yang sama. Tak kusangka kakekmu kawan lama kakekku. Benar. Kita ditakdirkan bersama, meski kita terpisah 3 tahun, meski terlewatkan banyak kesempatan terikat bersama. Kini percaya takdir jika takdir kan bertemu. Gangzi. Hari ini, hari bahagia. Mengapa kita menangis? Ya, hari yang indah. Mengapa kita menangis, Guo tua? Setelah dekade kita bertemu lagi hidup. Selama dekade ini, ku mencarimu. Ku kirim surat, kirim telegram tanpa balasan, kirim orang mencarimu ke seluruh negeri. Tak dapat menemukanmu. Setelah pensiun tentara aku ke Haiyan. Kau ke Haiyan. Kau di Haiyan selama ini. Ya, tidak ada lagi orang di kampung halamanku. Tidak ada lagi orang di kampung halamanku. Mengingat persahabatan kita, aku datang mencari perlindungan padamu. Setiap tahun, aku pergi ke kampung halamanmu Kimen, mencarimu. Aku mencari di sekitar Kimen selama bertahun-tahun. Kau bilang datang ke Haiyan, kenapa tidak mencariku? Sudah, tapi aku tak bisa menemukanmu. Jadi aku bekerja di kapal. Selama 20 tahun pertama, aku berkelana dengan kapal pesiar. Aku menabung sedikit uang, jadi aku membuka perusahaan dan aku di sini sejak saat itu. Selama bertahun-tahun ini, kau berkelana di laut. Pantas aku tak pernah menemukanmu. Gangzi, sekarang sudah baik. Kita berdua bersaudara. Terpisah setengah abad, akhirnya bersatu kembali. Akhirnya bersatu kembali. Pak Guo, ini tidak mudah. Xingchen, kemarilah. Kemarilah ke kakek. Kakek. Cepat, panggil dia kakek Huo. Kakek Huo. Bagus, bagus, bagus. Ini menantu perempuanku. Matanya cerah dan bersemangat. Anggun dan berwibawa. Dia jelas gadis beruntung. Anak yang baik. Gangzi. Cucuku, sebagai menantu perempuanmu, apakah kamu puas? Puas. Dan aku puas. Aku sangat puas.
Dasar kau, kemarilah cepat. Kakek. Pak Zan tua. Panggil dia kakek. Panggil aku kakek. Kita semua seberang keluarga. Cepat ubah alamatnya. Kakek. Huo. Maafkan kakek karena terlalu kasar padamu tadi. Terlalu ketat padamu tadi. Kamu tidak akan menyalahkan kakek, kan? Aku tahu kakek, seperti kakekku. Standar ganda ini semua demi generasi muda. Ini juga akuan terhadap Xingchen dan aku. Pemuda ini sungguh tajam. Tepat sekali. Kami para tetua semua memikirkan generasi muda. Kami ingin yang terbaik untuk mereka. Terima kasih kakek. Terima kasih kakek. Perhiasan yang kakek siapkan untukmu, pernak-pernik itu, apa kamu suka? Aku sangat menyukainya. Terima kasih kakek. Itu hanya barang kecil. Selama kamu menyukainya, aku akan segera membentuk tim pembelian profesional untukmu. Mereka akan berkeliling dunia untuk mengumpulkan perhiasan emas perak indah untukmu. Apapun yang kamu mau, katakan saja. Terima kasih kakek. Karena kedua anak ini akan bersama, maka keluarga Zan kami juga akan menyiapkan mahar. Pernikahan kedua anak ini biarlah meriah dan bahagia. Bagus. Sungguh akhir yang bahagia untuk semua. Dasar kau. Cepatlah, selagi kedua belah pihak orang tua hadir di sini, lamar Xingchen. Aku buru-buru tapi aku tak bawa cincin. Sudah kusiapkan untukmu. Tolong. Aku tak tahu warna, kesukaan menantu perempuanku, atau gayanya. Cincin-cincin bagus ini sudah kukumpulkan sebelumnya. Untukmu, cepat pilih satu lamar. Pilih satu. Bagaimana dengan sisanya? Sisanya bisa dipakai menantuku sehari-hari. Aku setuju. Xingchen, mana yang kau suka? Mana saja boleh bagiku. Batu sebesar ini tidak nyaman dipakai. Nanti berdebu saja. Tunggu apa lagi? Cepat pilih satu untuk melamar. Jadikan menantu perempuanku resmi. Kang Zi, tenanglah sedikit. Kita akan punya 4 generasi dalam satu atap. Dan kamu masih saja pemarah. Baiklah, baiklah. Aku hanya mengingatkannya memilih cepat. Pilih satu dengan cepat. Xiaohuo, jangan terburu-buru. Pilih dengan santai. Kurasa yang ini bagus. Xingchen, ini ketiga kalinya aku melamarmu hari ini. Melamarmu hari ini. Kali ini bukan hanya harapanku, tapi juga persetujuan tetua dari kedua keluarga. Xingchen, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia. Xingchen, katakan saja ya pada Xiaohuo. Keponakanku sayang, cepat katakan ya. Baiklah, aku setuju. Kepada Xingchen, terima kasih telah menerima lamaranku. Aku tidak pandai merayu, tapi aku bersumpah padamu, aku akan selalu mendengarkanmu, tidak pernah menipumu, tidak pernah menjebakmu, dan tidak pernah menyakitimu. Bagus. Aku punya banyak tetua di sini untuk mendukungku. Nak, jika kamu membuat satu-satunya keponakanku sedih, keluarga Zan kami tidak bisa diganggu-gugat. Kakek Go, jangan khawatir. Jika anak ini berani berbuat sedikit untuk menyakiti Xingchen, kau tak perlu angkat jari. Aku yang pertama patahkan tangannya. Jika dia sedikit sakiti Xingchen, aku akan beri pelajaran 10 kali. Jika dia lebih sakiti Xingchen, aku akan hukum 100 kali. Kita sudah bersaudara lebih dari separuh abad. Aku percaya padamu. Hari ini, aku percayakan cucu satu-satunya pada keluarga Huomu. Jangan khawatir, keluarga Huo takkan pernah jahati Xingchen. Kakek, bibi, para tetua klan Zan, aku, Huo Yanzhou, bersumpah pada langit. Dalam hidup ini, aku akan menyayanginya seperti mataku. Aku takkan pernah menyakitinya. Baiklah, baiklah. Lamaranmu berhasil. Hanya saja orang tua ini ingin minum teh. Ya. Tolong, siapkan teh. Tolong, siapkan kurs. Kursi terbaik. Bagus. Hahaha, silakan. Gangzi, kita sudah bersaudara hampir sepanjang hidup. Bisa minum teh dari generasi muda, aku tak punya penyesalan hidup. Ya, tak ada penyesalan. Kakek, minum tehnya. Hei. Kakek, silakan minum. Xingchen, kita sudah minum.
mulai sekarang, kau akan jadi nyonya muda keluarga Huo kami. Dasar anak nakal, cium dia. Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia.